YouTube channel aku Lita Yuani bersama aku Lita Andini. Halo semuanya, apa kabar? Udah lama ya gak ketemu di YouTube, udah lama gak upload video di YouTube. Akhirnya senang banget, akhirnya sekarang ada kesempatan buat filming lagi, buat bikin video lagi. Dan di video kali ini juga aku membawakan suatu hal yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan insya Allah berguna pastinya, apalagi buat pelajar, karena di sini lah judulnya, oke? Ya, kayak gitu. Dan ini adalah video ini share tentang tips ala menghemat uang ala pelajar, untuk pelajar. Jadi ini adalah hal dari pengalaman pribadi aku sendiri, tentang kehidupan pribadi aku sendiri dalam hal ini. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya emang banyak yang salah, banyak yang kurang, ya kayak gitu. Mohon maaf banget karena ini adalah mengambil dari pengalaman pribadi aku. Dan sebelum kalian nonton videonya, aku saranin sih kalian ambil buku tulis, ambil alat tulis, disiapin, dan kalian tulis semua kepentingan poin-poin pentingnya. Tapi kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, diingat aja, dilihat aja juga, it's okay, nggak apa-apa. Dan ya, selamat menyaksikan. Oke, jadi aku akan membagi ini beberapa step, dan ada sekitar 6 step semuanya, dan udah aku tulis semuanya di sini. Ya seperti itu, jadi aku baca sendiri. Dan kita langsung mulai aja ke step yang pertama. Yang pertama adalah kalian harus bisa mengatur budget harian, mingguan, atau bulanan. Kayak misalnya kamu dikasihnya bulanan kah, harian kah, atau mingguan kah. Kalau mingguan sih jarang ya, cuma mungkin ada kah yang mingguan, kali semuanya. Tapi lebih banyaknya ke antara bulanan sama harian. Kalau aku sendiri pribadi, aku dikasihnya harian, sekitar Rp25.000. Jadi kalau misalnya kita totalkan sebulan, itu ada Rp500.000. Itu tapi uang jajan aja. Tapi kalau misalnya semua muah, kayak udah uang kuota dan sebagainya, sama uang fotokopi dan sebagainya, aku sekitar dikasih sebulan Rp700.000, kayak gitu. Dan soalnya gimana nih, ada nominal uangnya berapa gitu. Dan sekarang untuk menulis step ini, menulis tips-tipsnya, langkah-langkahnya dari pertama sampai yang ke-6, kalian butuh banget alat tulis. Ya, butuh alat tulis, ada buku sama alat tulis. Jadi siapin alat tulis di depan kalian, kayak gitu. Dan ya, yang tadi udah nih ditulis budget harian. Kalian bisa dikasih 700.000 atau 500.000 atau lebih atau kurang dari itu. Nah itu tinggal sesuaiin aja. Kayak misalnya diatur itu ada apa sih, udah aku bagi-bagi ke stepnya, udah aku bagi-bagi, udah aku cabang-cabangin ya. Jadi ada yang pertama itu adalah uang, kayak uang jajan pastinya. Yang pertama adalah uang jajan. Ya, uang jajan itu pasti banget. Tinggal disisihin, kayak misalnya kalian di hari itu ada apa, hari itu kalian tuh makannya gimana, kayak misalnya beli nasi uduknya atau jajannya kira-kira mau bagaimana, diaturnya. Terus yang kedua adalah uang ongkos. Ya, kalian pakai motor atau naik angkutan umum ke sekolahnya. Kalau aku sendiri naik motor sekitar 10.000 1 liter, itu bisa pakai 3-4 hari. Nah, kali gimana? Pakai angkutan umum kah atau motor kah? Ditulis di situ, tinggal sesuaiin, kayak misalnya pulang perginya berapa. Kalau yang pakai angkutan umum gitu, kalau yang pakai motor kira-kira 1 liter itu bisa pakai berapa hari gitu. Yang selanjutnya adalah uang kas. Nah, uang kas ini fleksibel, tergantung ya. Kayak misalnya kan kalau uang kas biasanya sekitar 1 minggu sekali. Nah, kali gimana? Atau adakah yang 2 minggu sekali gitu? Nah, tinggal disesuaikan aja tuh. Kayak misalnya kalau ada uang kas di pagi-paginya, kalian harus jangan lupa dibawa. Kayak gitu, harus disiapin. Kayak berarti kalau misalnya ada uang kas, jajannya lebih menghemat kayak.
Dan kalau misalnya kan biasanya anak SMP SMA itu udah ada eskul ya, pulangnya sore. Nah itu harus disesuaikan lagi. Kalau misalnya eskulnya di hari apa nih, Senin sampai Jumat gitu. Misalnya aku eskul kan kalau aku pribadi pulangnya setiap hari emang sore ya, pulangnya jam 5 karena eskulnya banyak. Dan setiap minggu itu pasti ada eskul, kecuali hari Kamis itu kosong gitu. Tergantung kaliannya pulangnya sampai jam berapa, itu bisa disesuaikan. Jadi uang jajannya bisa disesuaikan. Jangan sampai kalian mau menghemat tapi jadinya kelaparan, jadinya sakit. Nah itu nggak boleh, jangan banget ya. Boleh menghemat tapi disesuaikan gitu. Nah itu adalah uang hariannya, kalian harus bisa menghandle-nya. Dan ada juga uang kayak, kalau alat tulis biasanya ke bulanan sih. Kalau alat tulis kayak pulpen, buku kan gak mungkin sehari langsung hilang, sehari langsung habis kan gak mungkin, kecuali kalau hilang ya kan, lupa naruh atau diambil temen, minjem gak dibalik-balikin. Nah itu lebih ke bulanan sih kalau alat tulis. Selanjutnya adalah yang bulanan lagi, kuota. Nah kuota harus dilihat lagi, kan biasanya kalian pakai yang berapa nih, ada yang 35.000, 100.000, 50.000 atau berapa. Kalau aku sendiri pribadi pakainya biasanya yang 50.000 sebulannya. Dan karena lagi pandemi kayak gini kan udah dapat dari pemerintah ya, nah jadi ya udah, jadi jauh lebih hemat tuh. Dan bisa kan 50.000 nya kalian celengin, kalian tabungin. Dan selanjutnya ada uang bulanan lagi kalau misalnya teman-teman yang udah tinggal sendiri, yaitu uang kayak listrik sama uang makan, seperti itu. Kalau uang listrik kalian, kalau pulsa mungkin bisa lebih diatur ya, di manage lagi. Tapi kalau misalnya PLN sih kayaknya kalian harus lebih menghemat lagi kayak gitu. Kalau misalnya udah nggak dipakai listriknya, langsung dimatikan, seperti lampu, terus pendingin ruangannya kalian pakai kipas atau AC, terus kalian penanak nasinya, kerannya, televisinya, dan sebagainya, seperti itu ya kayak gitu. Selanjutnya adalah yang kedua, hemat dalam urusan makanan. Nah ini dia, tolong diperhatikan lagi. Kayak misalnya nih, biasanya cewek-cewek nih gampang banget tergoda, aku juga sama kayak gitu ya. Nah untuk ini sendiri kan, misalnya kalian udah dikasih uang hariannya segitu, coba dilihat lagi, cukup deh kira-kira kalau misalnya pulang sampai sore ya kan. Kalau aku kan biasanya dari jam 6.45 masuk, pulang-pulang tuh bisa jam 5 paling sore, setengah 6 paling sore. Tapi biasanya sih pulang jam 5 ya, jam 5. Nah 25.000 itu sampai jam 5 kira-kira cukup nggak ya? Belum lagi kayak misalnya takutnya ban bocor atau sebagainya kayak gitu. Lebih dilihat lagi makanannya. Jadi yang bisa kita hemat adalah dari segi hal makanan ya kan. Kayak misalnya kalau misalnya pulang sore kan kita bisa nih bawa bekal, atau kalau aku sih sebenarnya jarang sih kalau bawa bekal, tapi kalau di rumah makan dulu kayak gitu. Terus kalau misalnya jajan, aku biasanya pagi itu makan uduk sekitar jam 10, jarang jajan. Tapi kalau emang mau jajan, biasanya jajannya kecilan kayak kemasan yang 2.000-an, 3.000-an kayak gitu. Kayak 3.000 aja udah cukup jam 10 istirahatnya. Nah jam 12 aku makan nasi lagi. Bisa kadang aku bawa bekal atau kadang aku beli. Kalau beli di sekolah aku sekitar 7.000 sampai 8.000 ya. Oh kita ambil 8.000 paling mahal, tergantung di sekolah kali sendiri gitu. Kalau di wilayah aku termasuk yang lumayan murah, enggak murah juga sih, biasa aja gitu, tengah-tengah ya, gak murah gak mahal, sedang-sedang aja. Nah seperti itu. Terus kayak misalnya mau makannya jangan kayak kita biasanya tuh cewek, aduh pengen seblak. Nah coba dilihat lagi, 10.000 makan seblak, kalau aku 25.000, 10.000, nah itu udah bisa langsung habis kan. Coba di manage lagi, kayak misalnya mungkin kita makan seblaknya bisa dihemat-hemat ya, kayak sebulannya cuma berapa kali tertentu aja. Kalau ada uang lebih di bulan itu, silahkan kalian mau makan di Solaria atau di mana, di Hanamasa pun silahkan. Kalau misalnya emang ada lebih, tapi ya silahkan, tergantung kalian sendiri gimana, karena ini judulnya
tips menghemat ala pelajar. Jadi itulah yang aku bagikan adalah pengalaman pribadi aku sendiri kayak gitu ya. Jadi diperhatikan lagi dari hal makanannya kayak gitu, bukan berarti kalian harus kelaparan juga ya. Oke. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah manfaatkan setiap diskon dan promo. Nah, diskon tuh tergantung sih diskonnya, tapi selektif lagi tentang diskon, karena banyak juga toko-toko kayak gitu tuh sebelum diskon kadang dinaikin dulu harganya dan sebagainya macam, jadi jatuhnya sama aja. Nah itu dilihat dulu ya, selektif lagi kalau misalnya emang mau milih diskon gitu. Dan bukan berarti diskon itu, bukan berarti karena diskon kalian juga kalap ya, harus diperhatikan lagi seperti itu. Yang keempat adalah bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah ya, kayak misalnya Sally kan perempuan nih, karena aku perempuan jadi aku mengulangi misalkan perempuan. Misalnya Sally itu lagi butuh skincare, cuman moisturizer aja sih, atau sunscreen aja, atau apa kayak yang ringan-ringan gitu lah, gak butuh toner, gak butuh sleep mask dan sebagainya, atau apalah. Kayak misalnya stoknya masih ada, tapi kadang ngeliat produk baru dan diskon langsung dibeli. Nah itu jangan, perhatikan dulu. Kalau misalnya emang udah ada di rumah ya nanti aja, kalau emang udah habis stoknya, atau kalau mau nyobain nanti aja. Atau kalau misalnya ada uang lebih di bulan itu, nah itu lebih baik sih, jadi kan lebih cepet untuk nyobanya kayak gitu. Jadi lebih diperhatikan lagi kayak gitu kali. Jadi lebih cerdik-cerdik dalam memilah-milah suatu hal gitu. Oke, selanjutnya adalah hargai uang sekecil apapun. Kalau misalnya kalian event itu 1.000 atau 500 rupiah, kan kayak misal di kantong kadang suka ada, atau sisa kembalian dari sekolah asal ngegeletak aja di meja. Nah aku juga sering sih dulu kayak gitu, cuman karena dulu orang tua aku, mama aku kayak bilang, kamu tuh jangan kayak gitu Lita, kalau nggak ada uang 1.000, nggak ada uang 500 rupiah atau 100 rupiah pun, uang 1 juta nggak akan jadi 1 juta. Kayak misal kamu ke restoran, kamu kurang 500 rupiah, restoran itu gak bakal mau nerima uang yang kamu punya, walaupun kamu cuma kurang 500 rupiah atau 1.000 rupiah kayak gitu kan, gak mungkin, jadi karena uang kamu kurang. Nah kayak gitu, ibaratnya seperti itu kali. Jadi bisa mengerti kan maksud aku. Hargai uang sekecil apapun, berapapun itu nominalnya gitu. Dan selanjutnya adalah yang keenam, cari uang tambahan, penghasilan tambahan seperti itu. Kalau emang teman-teman yang nonton video ini ada waktu luang untuk kerja part time, silahkan. Tapi kalau misalnya kayak, aduh gue kan pelajar, gak ada waktu luang untuk kerja part time, nah sekarang banyak banget e-commerce yang ngajakin kayak distributor di join, kayak yuk join reseller, join distributor dan sebagainya kayak gitu. Jadi kan kayak lebih enak aja kalau misalnya belanja pakai uang sendiri, belanja jajan pakai uang sendiri, toh kita juga jadinya lebih tercukupi gitu loh, jadinya nggak perlu menahan-nahan diri untuk membeli suatu hal. Nah nggak apa-apa tuh kalau emang merasa cukup mau belanja shopping, silahkan seperti itu. Kayaknya kebanyakan ngomong seperti itu gak sih? Oke. Kayak gitu aja sih video tipsnya dari aku. Dan ada lagi satu lagi nih tambahannya, 6+1. Apa sih itu? Ya, yang terakhir adalah disiplin. Nah, bener banget, disiplin. Kalau misalnya saling nggak disiplin, teman-teman yang nggak disiplin, kayak udah nulis nih sekarang, tapi ternyata di tengah-tengah jalan macet-macet, atau udah niat tapi tengah-tengah jalan macet-macet. Nah itu dia disiplin dan komitmen ya. Komitmen itu gak cuma di hubungan aja, tapi dalam diri sendiri juga butuh komitmen, teman-teman. Dalam menghemat uang juga ternyata butuh komitmen ya. Ya bener banget, butuh komitmen dari diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian
gak ada kemauan, gak ada komitmen, gak ada rasa disiplin, semuanya yang udah kalian rencanakan itu buyar, hancur semuanya kayak gitu. Jadi emang kayak sulit mengatur hal itu, tapi kalau misalnya sering dibiasain, makanya dibiasain sejak dini, jadi nanti kalau udah dewasanya kita lebih mudah lagi untuk mengatur dalam hal keuangan. Dan ya, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku update video. Dan kalian jangan lupa komen di bawah kalau kalian merasa video ini membantu kalian dan kalian juga sedang melakukan hal yang sama kayak aku, komen-komen di bawah. So, itu aja video dari aku, and see you, bye-bye.